Shalom, selamat berjumpa di perayaan Hari Pentakosta. Bersama-sama dengan penuh sukacita dalam satu perarakan, kita memperingati Hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 sesudah Paskah. Dari peristiwa Pentakosta membuat para rasul penuh karunia dan berani berkata-kata, sehingga banyak orang menjadi percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang kemudian menjadi pengakuan yang sama dengan pengakuan gereja Toraja. Pada hari ini, kita berkumpul dalam persekutuan sebagai buah dari pekerjaan Roh Kudus. Dalam tuntunan tema, Roh Kudus untuk semua. Mari kita nikmati perjumpaan dengan Tuhan. Inilah hari ke-50, dinyanyikan bait 1 dan baitnya yang kelima. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Hasil pertama mengandung janji untuk panen akhir. Nanti tuaian purnama datang, janganlah khawatir. Untuk siapakah panen purnama itu? Untuk Tuhan sumber anugerah. Pertolongan kita dalam ibadah kita pada saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Salam bagi kamu sekalian. Roh Kudus yang telah dicurahkan, yang kita peringati dalam Minggu Pentakosta ini, akan memampukan kita menghayati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam pengakuan dosa dan juga diikuti nantinya dengan berita anugerah yang juga kita akan lakukan di rumah kita masing-masing. Kita akan mengikutinya dengan bagian-bagian yang ditentukan bagi kita di dalam liturgi ini. PF Pelayan Firman, MG Majelis Gereja, kemudian ada orang tua, ada jemaat, ada pemuda, ada sekolah minggu. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa kita. Saudara-saudara, mari tunduk dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kita dan memohon pengasihan-Nya. Sebagai pelayan-Mu,
Kami sering merasa lebih hebat dari orang-orang lain. Kami merasa lebih benar dari orang-orang lain di hadapan-Mu. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami melalaikan tanggung jawab kami sebagai hamba-Mu dengan alasan sibuk, tidak ada waktu. Ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon belas kasih-Mu. Tuhan kasih Kami selalu merasa bahwa sebagai orang tua, kamilah yang benar, sehingga sering memaksakan keinginan kepada anak-anak, tetapi sulit untuk mengerti kerinduan dan harapan mereka. Ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon belas kasih-Mu. Tuhan kasih Tuhan, kami sering goyah dalam iman, sehingga membuat kami mudah jatuh dalam jerat iblis yang mendatangkan dosa, dan terjerumus ke dalam pergaulan bebas antara lain narkoba, judi, seks bebas. Ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon belas kasih-Mu. Tuhan kasih Tuhan Yesus, kami sering menyedihkan hati ayah dan ibu, suka melawan mereka. Kata guru sekolah minggu, kalau kami menyedihkan hati ayah dan ibu, berarti kami juga menyedihkan hati Tuhan Yesus. Kami datang memohon kasih sayang-Mu, Yesus. Tuhan kasih dan hidup yang dari hidup yang tercela dan sesat. Kami datang tunduk di hadapan-Mu mengakui kesalahan kami. Berkenanlah Engkau mengampuni segala salah dan dosa kami. Berkenanlah Engkau membasuh kami supaya menjadi bersih dan tetap berpaut dalam terang-Mu. Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Menyambut berita anugerah dari Allah, kita memuji Tuhan. Ku diberi belas kasihan, kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang kedua. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angkuh, kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia.
dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah putramu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Petunjuk hidup baru datang kepada kita. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil Tuhan Allah kita. Kita akan bermazmur yang terambil dari pembacaan Mazmur pasal 104 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-35. Mazmur 104 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-35, dan pembacaan ini dibaca secara responsorial. Saya akan membaca kalimat yang keluar, Bapak Ibu jemaat Tuhan membaca kalimat yang masuk ke dalam. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, Sekaliannya kau jadikan dengan bijaksana, bumi penuh dengan ciptaan. lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar, Dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya, semuanya menantikan Engkau. supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya, Dia yang memandang bumi sehingga bergentar. yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Unaikan lagu yang merdu. Unaikan lagu yang merdu, mazmur pujianku, karena karya-Mu yang agung mencipta semesta. Segala yang Kau ciptakan penuh keindahan, membawa kebahagiaan bagi
bagi segala makhluk. Lembah, gunung, sawah dan lautan, serta segala kehidupan, sempurna dan sungguh mulia berkat pengasihan, membuat kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dalam peristiwa besar yang dicatat dalam Alkitab, peristiwa Pentakosta, kita akan memaknainya hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan, dan oleh karena itu mari kita mohon kekuatan Roh Kudus menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami sungguh mengucap syukur karena kemurahan Tuhan nyata dalam hidup kami. Di hari Pentakosta ini Tuhan, kami akan membaca mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami, biarlah melalui kuasa Roh Kudus yang nyata berlaku terjadi pada hari di mana dicurahkannya bagi kami, bagi murid-murid, bagi kami malam ini pun, bagi kami hari ini pun, kami sungguh-sungguh boleh memahami firman-Mu nantinya. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bilangan pasal 11 ayat 24 hingga ayat yang ke-30. Bilangan 11 ayat 24 hingga ayat yang ke-30. Lembaga Alkitab memberi judul ke-70 orang tua-tua, firman Tuhan. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Amin. Untuk pembacaan kedua firman Tuhan saat ini terambil dari
Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan tetapi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah seperti datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan mendengarkan kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka.
murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Hure sumanga puang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan. Pada hari Minggu hari ini, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan melihat kepada peristiwa besar yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya, kehidupan umat manusia di dunia ini, ketika kuasa Allah dicurahkan melalui kuasa Roh Kudus. Dan oleh karena itu hari Pentakosta pada saat ini kita bersama-sama akan memaknainya melalui berita firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan tadi. Saudara-saudara, pada saat Yesus Kristus naik ke surga, lalu kemudian dikatakan oleh Alkitab bahwa murid-muridnya kembali ke Yerusalem merasa bersuka cita, sungguh-sungguh bersuka cita. Mereka di sana membina persekutuan yang luar biasa. Mereka di sana menjalani kehidupan kebersamaan yang begitu hebat. Dan oleh karena itu, pada saat 7 minggu sesudah Paskah itu, atau 50 hari sesudah itu, turunlah atau dicurahkanlah kuasa Roh Kudus. Kaitan itu sangat jelas, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa murid-murid yang telah menyaksikan kuasa Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Perikop kedua pembacaan kita tadi, ketika Yesus yang bangkit itu menampakkan dirinya kepada murid-murid, 2 kali dia mengatakan tentang damai sejahtera. Lalu kemudian diberi penguatan. Tentu saja ketika mereka di Yerusalem itu, mereka menanti kuasa Tuhan yang akan datang, dan seperti yang dikatakan Yesus, tunggulah di Yerusalem. Itu berarti mereka menantikan sesuatu yang akan dikerjakan oleh Allah, dan itu pasti luar biasa, yang akan memungkinkan mereka menjadi saksi ke seluruh dunia. Dan benar, saudara, berikut pembacaan kita tadi mengatakan dengan begitu baik. Dari Kisah Para Rasul pasal 2, bahwa pada saat itu, ketika tiba hari Pentakosta itu, terdapat 3 tanda yang luar biasa melalui pencurahan kuasa Roh Kudus itu. Pertama dikatakan bahwa angin bertiup kencang. Yang kedua, nyala api, lidah api.
Kemudian yang ketiga, murid-murid berbahasa lain. Dan saudara-saudara, dengan 3 tanda itu membuat semua orang bingung yang melihatnya. Mereka begitu heran, mereka begitu merasakan sesuatu yang berbeda yang dialami oleh murid-murid ini. Dan saya yakin saudara-saudara bahwa pastilah murid-murid itu juga tidak akan merasakan apa yang dirasakan orang-orang pada saat itu. Karena mereka mengalami dari dalam tentang apa yang terjadi melalui kuasa pencurahan Roh Kudus itu. Hanya kelihatan bagi orang lain di sekitar itu, saudara-saudara, bahwa ada sebuah kejadian yang luar biasa yang dinyatakan Allah dalam kehidupan murid-murid saat itu. Dan sebelum kita masuk tadi di ayat 14, ayat 13 ke atas itu, semua ketiga tanda itu dinyatakan dan dengan luar biasa. Tetapi ayat 14 ke bawah itu, murid-murid yang diwakili oleh Rasul Petrus berdiri dengan berani. Mereka tidak sungkan-sungkan lagi, mereka tidak takut-takut lagi menceritakan tentang Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Mereka tidak takut-takut lagi mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Paskah itu tentang bagaimana kepercayaan kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus itu menjadi sesuatu yang mendatangkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ini menjadi luar biasa, saudara-saudara, sehingga ketika kita menghayati tentang pencurahan kuasa Roh Kudus melalui hari Pentakosta itu, satu yang harusnya kita lihat, saudara-saudara, bahwa kuasa itu, kuasa Roh Kudus itu bekerja pertama kepada murid-murid, memberikan keberanian, semangat. Padahal beberapa waktu yang lalu mereka takut sekali. Mereka mendekam dalam ruang-ruang yang gelap yang terkunci. Mereka takut ditangkap, mereka takut dibunuh dan lain sebagainya. Tetapi saat itu mereka ada di Yerusalem. Mereka ada di Bait Suci. Mereka ada di pusat keagamaan orang Yahudi dan mereka tidak takut lagi. Itu karena apa? Itu karena kuasa Roh Kudus yang bekerja di antara mereka. Dan dalam kehidupan kita juga, saudara-saudara, sebenarnya ini dapat saja terjadi. Dalam nyanyian Kidung Jemaat 39, bait pertama dan bait yang kedua yang kita nyanyikan tadi, kuasa Roh Kudus itu bekerja dengan sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Dulunya saya angkuh, tetapi kini saya heran. Mengapa? Anugerah Tuhan. Dulunya saya egois, tidak pernah memperhitungkan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar saya. Dulunya saya membiarkan saja orang mau ngapa-ngapain di luar saya, yang penting saya tetap menjalani kehidupan dengan baik. Kita tidak peduli. Tetapi sekarang ketika kuasa Roh Kudus itu bekerja, kita diingatkan bahwa ternyata anugerah keselamatan di dalam diri Yesus Kristus itu sesuatu yang harus terbagi kepada semua orang melalui kita. Itu yang mau diajarkan oleh firman Tuhan melalui ketuangan Roh Kudus itu dan sungguh-sungguh dialami oleh murid-murid pada saat itu. Dan memang saudara-saudara, kalau kita memikirkan tentang kuasa Allah yang bisa nyata dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya, kita mulai dari kitab yang pertama tadi kita baca dari kitab Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai ayat 30. Di situ menjelaskan bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada orang Israel dan melalui 70 tua-tua orang Israel kuasa Allah itu dinyatakan
Bahkan roh Allah disebut dalam bagian itu. Apa kira-kira maksudnya Allah menyatakan rohnya kepada ke-70 orang tua-tua Israel itu? Ingat saudara-saudara bahwa sebelum perikop pasal 11 kitab Bilangan ini, sebelumnya itu bangsa Israel ini sementara berada dalam kekacauan hidup yang luar biasa di hadapan Tuhan. Mereka tidak mau mengakui lagi berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka bersungut-sungut, mereka menolak terus apa yang dikatakan Musa kepada mereka, dan oleh karena itu Allah menyatakan kuasanya melalui pencurahan rohnya kepada ke-70 tua-tua itu, supaya 70 tua-tua itu bisa menjadi gambaran bahwa kuasa Allah bisa menerpa, bisa kemudian tercurah kepada begitu banyak orang, bayangkan 70 orang, dan mereka bisa menjadi seperti Nabi. Itu pun mengajarkan kepada kita hari ini, saudara-saudara, pada saat kita merayakan Pentakosta pada hari ini. Memang pada saat peristiwa pertama Pentakosta di masa yang lalu dalam Alkitab yang kita baca tadi, tanda-tanda itu setelah terjadi, tiupan angin, nyala api, atau lidah-lidah api, dan murid berbahasa-bahasa lain. Saat kemudian itu terjadi, lalu kemudian hilang, sama seperti itu juga dalam kehidupan kita. Hari ini sebagai orang percaya, sebagai orang yang yakin akan kuasa Tuhan dalam kehidupan ini, kita tidak usah menghabiskan waktu kita untuk menunggu-nunggu kejadian seperti Pentakosta itu. Karena apa? Pernyataan Allah dalam wujud tanda, itu tanda saja, simbol lambang. Setelah dinyatakan tanda itu hilang, tetapi kemudian yang paling penting adalah kuasa apa yang nampak dari semua bagian itu. Dan kuasa itu, seperti yang saya katakan tadi, nampak kepada murid-murid yang lain diwakili oleh Rasul Petrus dengan segala keberanian menceritakan tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Kemudian yang kedua, setelah bagian itu, mereka, murid-murid ini, membina persekutuan, saling hidup bersama-sama dengan baik, saling memperhatikan satu dengan yang lain, lalu kemudian itu cikal bakalnya berdirinya gereja pada saat itu. Dan gereja seperti yang kemudian kita diami sekarang, dan kita menjadi anggota jemaatnya sekarang. Ingat saudara, kita menjadi anggota gereja di sebuah gereja atau sebuah jemaat itu bukan karena persoalan administrasi saja. Bukan karena ada orang panggil kita, ayo kita berjemaat di jemaat ini, kita bergereja di gereja ini. Bukan saudara. Kita menjadi anggota tetap di sebuah gereja atau jemaat itu berarti bahwa di gereja atau jemaat itu kuasa roh Allah itu, kuasa Roh Kudus itu dari sejak semula telah bekerja dan kemudian akan menuntun kita menjalani kehidupan berjemaat kita di jemaat itu. Oleh karena itu saudara-saudara, penting bagi kita untuk memahami bagian ini sehingga dalam menjalani kehidupan berjemaat, menjalani kehidupan sebagai orang percaya setiap hari, bagian paling penting yang kemudian harus kita ingat adalah bahwa Roh Kudus itu senantiasa bekerja di dalam diri kita. Bekerja untuk apa? Pertama, dia mengingatkan kita bahwa waktu kehidupan kita di dunia ini sangat terbatas. Ada saatnya kita meninggalkan dunia ini. Sehingga semasa kita masih ada di dalam dunia, marilah kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diperkenankan Allah bagi kita untuk melanjutkannya sebagai misi untuk menceritakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, bahwa kuasa Allah bekerja melalui kuasa Roh Kudus itu untuk memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kita. Saudara-saudara, sesudah Roh Kudus itu dicurahkan, kemudian juga dalam perjanjian lama tadi, kitab
Bilangan tadi, pasal 11. Sesudah 70 tua-tua itu dicurahi oleh roh Allah, maka perjalanan kehidupan Israel berlanjut sampai di tanah perjanjian. Ketika Roh Kudus itu dalam kitab Kisah Para Rasul tadi dicurahkan kepada murid-murid, sejak hari itu murid-murid tersebar untuk memberitakan Injil kerajaan sorga. Dan saudara tahu apa yang dialami oleh murid-murid setelah pencurahan kuasa Roh Kudus itu, dan mereka menyebar untuk memberitakan Injil. Nyawa taruhannya. Mereka dikejar di mana-mana, mereka dibenci dan di-stopkan di mana-mana. Terutama Rasul Paulus pada akhirnya seringkali keluar masuk penjara karena kesaksiannya, karena Kristus itu. Tetapi disitulah peran Roh Kudus itu luar biasa sejak dicurahkan kepada murid-murid dan juga kepada gereja, kepada kita hari ini. Bahwa sehebat apapun pergumulan yang kita alami, sehebat apapun penderitaan yang kita alami, kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita untuk menguatkan kita, memampukan kita untuk melihat jauh ke depan, bahwa nantinya Kristus akan datang untuk kedua kalinya untuk memberikan kepada saya, kepada kita, kepada semua orang percaya di muka bumi ini keselamatan yang sempurna. Sehingga penderitaan yang kita alami di zaman ini tidaklah menjadi berarti dibanding kemudian keselamatan yang akan disempurnakan, yang akan diberikan kepada kita di masa yang akan datang. Atau bahkan juga bisa dikatakan melalui kuasa Roh Kudus itu mengingatkan kita bahwa tidak ada sesuatu apapun yang lebih berharga dalam dunia ini dan menghabiskan waktu kita, menghabiskan tenaga kita untuk mencarinya, dibanding bagaimana kita beriman bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita sebagai berkat hari ini dapat memberikan kepada kita sukacita dan sejahtera, dan kita dapat menikmati kehidupan kita di dalam berkenan Tuhan, dan dengan demikian perjalanan hidup kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Oleh karena itu saudara, Roh Kudus telah dikurahkan, maka kita hidup terus menerus sambil tetap mengucap syukur, memuji nama Tuhan, senantiasa mengingat firman Tuhan untuk memberitakan, menyebarkan dan menyatakan yang terbaik bagi setiap orang percaya di luar kita. Nyatakan terus, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang sempurna yang diajarkan Yesus bagi kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan di segala zaman atau segala waktu, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Dan pengakuan iman kita yang kita akan nyatakan pada saat ini di tempat ini ataupun di rumah kita masing-masing akan kita nyatakan dalam bentuk nyanyian. Ku percaya Allah Bapa. Kita nyanyikan bait 1, 2 dan baitnya yang ketiga. Langit, laut, dan bumi
tiba saatnya kita akan mengungkapkan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Syukur dan puji kepada Tuhan bahwa sekalipun kita berada dalam pergumulan berat, kita masih tetap dimungkinkan merasakan berkat Tuhan. Bahkan dengan sukacita, kita memberi ke dalam pekerjaan Tuhan selama ini. Saat ini, kita kembali akan menyatakan persembahan syukur kita. Tetapi sebelumnya, dengarlah firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Bukan karena upahmu, kita nyanyikan baitnya yang pertama. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan dalam pokok doa syafaat kita pada saat ini kita akan mendoakan yang sakit. Anak Kevin Sesa, Nyonya Agustan di Padang, Nyonya Adolfina Pasang itu di rumah. Kemudian dalam proses pemulihan Bapak Sudianto, Bapak Benyamin Pongdatu, Bapak Stefanus Sabara yang berulang tahun sepanjang minggu ini 25 Mei sampai 31 Mei, Ibu Destin Tandisalu, Bapak Melki Ayub Pariakan, Bapak Matias, Ibu Adolfina di Kutanan, Bapak Samuel Suryanto Sabah, Melki Mengampak, Eri Rizky Padi, Lisa Natasya Pongmasangka, Ibu Pendeta Rianti Erli Sandek Pongdatu. Kita juga mendoakan pekerja gereja bersama para petugas dan pelayanan ibadah hari Minggu, mendoakan anggota jemaat dalam berbagai pergumulan, mendoakan pembangunan rumah pastori, mendoakan pemulihan wabah pandemi COVID-19, mendoakan persembahan syukur kita yang kita telah bawa dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami patut mengucap syukur bahwa hari ini bukan hanya kami merayakan hari Minggu sebagai kesempatan untuk beribadah kepadamu, tetapi dalam ibadah ini sekaligus kami memaknai tentang ketuangan Roh Kudus, tentang dicurahkannya Roh Kudus kepada murid-murid saat itu, dan juga sampai hari ini bekerja di dalam gereja, bekerja di dalam masing-masing anak-anak-Mu Tuhan, termasuk kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing yang sementara beribadah saat ini. Tuhan, kuasa Roh Kudus itu
begitu nyata dalam hidup kami. Kadangkala kami oleh isi hati kami dituntun untuk melakukan ini dan itu. Tetapi kuasa Roh Kudus itu begitu nyata untuk memberikan pilihan dan jalan yang tepat. Sehingga dengan demikian kami semakin dikuatkan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Ampuni kami Tuhan apabila selama ini kami sering kali mengikuti kata hati kami dan mengabaikan pekerjaan Roh Tuhan itu. Kami mau berdoa mendoakan jemaat-Mu di tempat ini, mendoakan yang sakit, yang dalam proses pemulihan, bahkan yang bergumul. Nyatakan terus kasih-Mu kepada kami Tuhan agar setiap beban, setiap hal-hal yang membuat kami terbeban dalam kehidupan ini, kami tetap dikuatkan di dalam kuasa Roh Kudus. Berdoa mendoakan yang berulang tahun, biarlah mereka tetap bersuka cita karena kemurahan Tuhan sepanjang hidup mereka sampai Tuhan menampakkan usia mereka. Berdoa mendoakan pelayanan di dalam jemaat ini, memberkati kiranya majelis gereja, pengurus OIG, tata usaha kostor dan semua anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang Engkau berkati untuk melayani di tempat ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, berkati jalan hidup mereka di masa yang akan datang. Berdoa mendoakan pergumulan yang sangat berat yang kami hadapi saat sekarang ini, pandemi COVID-19, penyebaran virus. Ada begitu banyak orang yang telah menjadi korban, ada begitu banyak kesusahan, ada begitu banyak kesedihan, ada begitu banyak kehilangan akibat pandemi COVID-19 ini. Dan oleh karena itu Tuhan hiburkan kami, kuatkan kami, mampukan kami untuk tetap dapat berdiri dengan teguh di tengah-tengah pergumulan seperti ini. Karena kami yakin kuasa-Mu melalui kuasa Roh Kudus jauh lebih besar dari apapun yang bisa kami alami di tengah-tengah dunia ini. Karena Yesus Kristus akan datang kepada kami untuk menyatakan keselamatan yang sempurna untuk kedatangan kedua kalinya. Bapa di surga, mampukan kami untuk berpengharapan dan beriman di dalam kenyataan itu. Sehingga apapun yang kami hadapi sekarang ini, bagaimanapun kami berduka, bagaimanapun kami bersedih, kami tetap yakin akan kuasa-Mu di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus dan melalui penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami juga mau berdoa mendoakan pembangunan rumah pastori. Ini sesuatu yang luar biasa Tuhan, karena sekalipun kami menghadapi pergumulan karena penyebaran virus ini, tetapi itu tidak pernah memberikan kepada kami kelemahan untuk tetap melihat, merasakan, dan mengakui berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kemudian kami memahami bahwa ternyata dalam berbagai hal, dalam berbagai kesempatan, Tuhan ingin melihat bagaimana kami bersyukur akan berkat Tuhan justru di tengah-tengah kekurangan kami, justru di tengah-tengah kelemahan, dan bahkan dalam penderitaan dan pergumulan kami. Tuhan, setiap orang bisa memberi dari kelebihannya. Tetapi ketika kami bergumul, ketika kami menderita, ketika kami tidak punya apa-apa, tetapi kami mensyukuri berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, disitulah kami dapat melihat bagaimana Tuhan sungguh bekerja dalam hidup kami. Kami tetap mendukung pelayanan pembangunan rumah pastori, kiranya tetap dapat berjalan dengan baik ke depannya. Kami juga mau berdoa mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya dalam menghadapi dan berusaha untuk menghentikan penyebaran virus pandemi corona COVID-19 ini. Berkati pemerintah kami,
tenaga medis, tenaga keamanan, dan semua yang terkait dalam bagian ini. Sehingga di dalamnya kami tetap dapat menjalani dan menghadapi serta melampaui melalui masa-masa yang berat ini di masa yang akan datang. Saat ini Tuhan kami mau berdoa mendoakan jemaat-Mu yang sementara juga berdoa pada saat yang sama di rumah mereka masing-masing. Jadikan rumah mereka Tuhan bukan hanya rumah tempat mereka bernaung dari terik matahari atau dari hujan. Jadikan rumah jemaat-Mu Tuhan masing-masing sebagai rumah doa, rumah tempat mereka mengharapkan berkat Tuhan, rumah tempat mereka merancangkan akan perjalanan kehidupan masa depan, rumah tempat di mana anggota jemaat-Mu seluruhnya Tuhan boleh membina hubungan kasih satu dengan yang lain, dan jemaat-Mu secara keseluruhan tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan ini. Kami telah memberi persembahan, berkati dan biarlah persembahan ini boleh dipergunakan dengan setia di tengah-tengah pelayanan di dalam jemaat dan juga pelayanan di luar jemaat. Inilah kami yang datang berdoa kepadamu Tuhan. Mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Terima kami, karena kami datang berdoanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, warta jemaat itu nantinya akan kita baca melalui warta jemaat online. Itu sudah ada di WA atau medsos kita yang lain. Sehingga dengan memperhatikan bagian-bagian pelayanan melalui warta jemaat di dalam media sosial itu, kita kiranya tetap dikuatkan oleh Tuhan melakukannya bersama-sama sebagai sebuah wujud persekutuan di antara kita. Pengutusan dan berkat. Roh Kudus tetap teguh, kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang kedua. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia.
saudara-saudara baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Kerjakanlah terus keselamatanmu, hiduplah dalam kebenaran, Roh Kudus akan menyertaimu. Terpujilah Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di hari Pentakosta, kita nyanyikan sebagai nyanyian syukur sekaligus menutup rangkaian ibadah saat ini. Suka mendengarkan suara Roh Kudus yang mengajarkan aku mengikut penebus. Roh Kudus yang terkasih, ku minta padamu, tetap setiap hari diami hatiku. Demikian ibadah kita saat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.